Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jamil Murtada Al-Mukarram Ustaz Zulkarnain, yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Faisal Hamdani MAG, para tokoh masyarakat, para asatizah, para hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil uzbah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, marilah kita mulai acara ini, pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kita doakan untuk para orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili handai tolan ya, dan kita juga yang hadir pada hari ini yang masih hidup, semoga dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, usaha kita, dan kita diberikan kesehatan lahir maupun batin. Dan yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadir Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan kajian agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Faisal Hamdani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian masih rada-rada ngantuk ya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian ini kita mulai, mari kita berwasilah dengan surah Al-Fatihah. Kita mohonkan ke Allah, mudah-mudahan dilapangkan dada kita, diberikan kita hikmah, ilmu yuntafa yang bermanfaat, dibimbing kita untuk taat istiqomah sampai akhir hayat, diberikan keluarga yang sakinah, dan insyaallah nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi kita, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menafsirkan Al-Qur'an ya, sebelum kita menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, apakah ayat-ayat tentang alam semesta, tentang keimanan, tentang manusia, tentang akhlak, atau tentang apa saja, maka yang harus kita mengerti adalah bagaimana sih cara menafsirkan itu.
Bagaimana cara ulama menafsirkan Quran? Ilmu metodologi tafsir ini termasuk ilmu paling pokok dalam Islam. Kenapa? Karena sumber agama kita, sumber petunjuk hidup adalah Al-Quran. Ya. Maka di dalam kampus-kampus Islam, UIN seluruh Indonesia, ilmu ini termasuk ilmu wajib dipelajari. Semua prodi, semua fakultas dan prodi-prodinya wajib belajar ilmu ini. Ya, belajar Al-Quran termasuk bagaimana memahami Al-Quran, yang disebut juga nanti bahagian dari ulumul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, metodologi tafsir, bagaimana cara ulama menafsirkan Quran? Ya. Yang pertama kita lihat arti tafsir. Apa sih sebenarnya tafsir itu? Wah, sejenis apa tafsir ini? Ya, kita harus ngerti dulu. Secara bahasa, tafsir ini artinya bisa al-idah. Idah itu menerangkan, ya, wadih, terang, jelas. Nah, kemudian al-kasyaf. Kasyaf itu membuka makna. Jadi menerangkan Quran atau membuka makna-makna yang sulit dipahami, itu namanya tafsir. Atau asyarah, menjelaskan. Jadi menerangkan, menjelaskan ayat Quran atau membuka makna-makna yang sulit dipahami, ini artinya tafsir. Nah, inilah yang dimaksud dengan tafsir secara bahasa. Ya. Memang makna tafsir itu cenderung seperti itu. Kemudian ketika ulama menafsirkan Al-Quran, jenis-jenis tafsir ini berbeda-beda. Ya. Kalau kita membahas metodologi tafsir, kita harus paham jenis tafsir, paham juga manhaj metodologinya, juga mengerti launnya, warna tafsirnya. Nah, jadi kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama kita bahas tentang macam jenis tafsir. Tafsir ini beda-beda Bapak Ibu. Ya. Nanti saya tunjukkan buku tafsir banyak sekali. Macam atau jenis tafsir. Yang pertama, tafsir itu ada ulama yang menafsirkan Al-Quran, ditafsirkannya Al-Quran itu pakai Al-Quran, pakai hadis, atau pakai kata-kata sahabat. Jadi ketika Al-Quran ditafsirkan pakai Quran, dipahami pakai hadis, dipahami pakai kata-kata sahabat atau tabi'in, ini namanya tafsir birriwayah. Ya. Nah, ini salah satu jenisnya. Jenis pertama, tafsir birriwayah. Al-Quran dipahami berdasarkan ayat Quran, hadis atau asar sahabat, perkataan sahabat. Nah, jadi ketika ditafsirkan Al-Quran pakai hadis, pendapat sahabat, atau sebahagian mengatakan dengan pendapat tabi'in, karena 3 generasi ini termasuk generasi terbaik, maka disebutlah ini dengan tafsir birriwayah. Tafsir teks Al-Quran dengan teks, tafsir ayat dengan ayat, tafsir birriwayah. Kenapa disebut birriwayah? Karena Al-Quran itu adalah diriwayatkan ke kita, hadis itu diriwayatkan ke kita, kata-kata sahabat diriwayatkan ke kita. Nah, itu maka disebut riwayat. Ya. Nah, dalam bahasa lain bil ma'thur, asar itu bekas riwayat artinya. Kalau dalam bahasa kampusnya menafsirkan teks dengan teks, nah gitu. Teks Al-Quran ditafsirkan dengan teks Al-Quran, dengan teks hadis. Contohnya, ketika kita mau menafsirkan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah aku jalan lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa ini maksud dengan jalan lurus? Maka dijelaskan ayat berikutnya. Shiratal mustaqim itu maksudnya adalah shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi ketika kita tanya apa yang dimaksud dengan jalan lurus, ditafsirkan ayat berikutnya, yaitu jalan orang yang diberi nikmat.
Nah, kemudian ketika kita tanya, jalan orang yang diberi nikmat itu jalan yang bagaimana? Jalan siapa? Maka kita tafsirkan lagi dengan ayat lain, An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi yang dimaksud jalan orang yang diberi nikmat itu jalan siapa? Jalan orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itu diantaranya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, jadi ayat tadi itu ditafsirkan dengan ayat ini. Surah Fatihah tadi kan menyebut jalan orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Yaitu orang yang mentaati Allah dan Rasul. Merekalah yang diberi nikmat. Nah, berarti jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Nah, itulah jalan lurus. Kan gitu. Ya, kalau kita tafsirkan seperti ini, ayat ditafsirkan dengan ayat, namanya tafsir beriwayah. Nah, kemudian Siratal Mustaqim ini kita tafsirkan pakai hadis. Ya. Kita tafsirkan. Apa yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim? Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, ya, Nabi tidak menjelaskan apa makna Siratal Mustaqim. Sebenarnya enggak ada hadisnya. Siratal Mustaqim adalah ini Nabi enggak sebut. Nabi hanya mengatakan, memberi perumpamaan. Nabi membuat satu garis lurus, dibuat garis lurus. Kemudian Nabi mengatakan, ini garis lurus ini jalan Allah nih. Ini Siratal Mustaqim. Kemudian beliau membuat jalan samping kiri, samping kanan, samping kiri. Nah, lalu beliau mengatakan ini adalah jalan-jalan menyimpang. Kata beliau, di setiap jalan menyimpang ini ada setan menyeru, ya, untuk menyesatkan manusia. Jadi yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim, jalan lurus itu, garis itu. Ini kalau dipahami berdasarkan hadis Nabi. Lalu ketika kita pahami ayat Al-Quran itu berdasarkan perkataan sahabat, nah ini Imam Ali mengatakan yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itulah jalan lurus. Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Hasan mengatakan yang dimaksud Siratal Mustaqim itu Islam. Jalan lurus itu ya agama Islam ini. Nabi sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, semuanya beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semuanya Islam, berserah diri, patuh, taat ke Allah. Yang membedakan nabi-nabi sebelumnya dengan nabi sekarang, nabi-nabi ini adalah manhaj syariah, syir'atan wa minhaja. Beda-beda hukuman syariahnya yang beda. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam boleh nikah dengan adik kandung sendiri. Anak Nabi Adam, Qabil, nikah dengan anaknya yang perempuan. Nah, zaman sekarang boleh nggak zaman Nabi? Nggak boleh, haram. Zaman Nabi Adam boleh karena manusia belum ada. Zaman Nabi Musa, orang kalau tobat disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, kata Allah. Sekarang boleh nggak tobat bunuh diri? Nggak boleh. Ya. Itu syariat Nabi Musa. Yang membedakan adalah syariatnya, hukum-hukum syariatnya yang sebagian beda. Tetapi agamanya, tauhidnya, mentauhidkan Allah sama-sama Islam. Jadi Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, itu jalan lurus. Abil Aliyah mengatakan yang dimaksud jalan lurus adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditempuh Abu Bakar dan Umar yang mengikuti Nabi. Nah, yang lain mengatakan tabi'in, ya, jalan orang-orang soleh terdahulu yang diberi nikmat. Nah, ini sama dengan tafsir ayat tadi.
Fudail bin Iyad mengatakan jalan menuju haji. Jalan lurus itu jalan berangkat menuju haji. Ini jalan khusus. Ini makna khusus namanya. Nah, begitulah cara menafsirkan Al-Quran yang disebut dengan tafsir biriwayah. Gampang kan dipahami? Ya, ketika ditafsirkan pakai ayat Quran, pakai hadis, pakai perkataan sahabat, namanya tafsir biriwayah. Maka dalam tafsir biriwayah ini dibutuhkan ayat yang mirip dengan ayat yang mau ditafsirkan. Ya, pakai kata an'ama alaihim, diberi nikmat bagi mereka. Dikumpulin ayat-ayat yang mirip-mirip gitu. Kemudian hadis yang berkaitan dengan ayat, asbabun nuzulnya, hadis-hadis yang menjelaskan makna ayat. Nah, kita perlu seperti itu. Lalu pemahaman sahabat dan tabi'in berkaitan dengan ayat. Nah, apa kelebihan tafsir biriwayah ini? Nah, kalau dipahami dengan baik, sebagian ulama menyebut kelebihannya adalah kita terhindar dari kesalahan. Karena penafsir terbaik itu adalah Nabi dan sahabat. Nah, ya kalau sudah Nabi menafsirkan kan nggak mungkin salah. Ya. Kemudian ada keyakinan tidak semua yang ada dalam teks Al-Quran, dalam Al-Quran itu bisa dipahami akal. Jadi kalau kita menafsirkan dengan akal kan takut lari. Padahal dalam Al-Quran itu enggak semuanya bisa ditafsirkan dengan akal. Ya. Contoh, aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat, kata Allah. Apa arti salat? Apa arti salat, Pak? Secara bahasa arti salat adalah doa. Kalau enggak ada hadis, bagaimana kita memahami perintah sholat? Bagaimana cara sholat? Nah, kalau pakai akal saja, sholat itu artinya doa, ingat. Maka orang kalau salah dalam menafsirkan, ya, aqimis sholat taliduluki syams. Kemudian dalam ayat lain disebut, ya, aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk zikir, mengingatku. Karena dia tidak menafsirkan Al-Quran ini pakai hadis, pakai akal semata, bisa sesat. Maka ada orang menafsirkan kalau sudah berdoa sudah salat, kalau sudah eling, sudah ingat Allah, ya sudah salat. Nah, ini namanya tafsir sesat. Kenapa? Karena tidak melihat arti solat berdasarkan apa yang dimaksud Nabi, dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang dimaksudkan Allah di situ, sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat, kata Nabi. Bagaimana cara Nabi solat? Ada rukuknya, ada sujudnya, ya kan? Jadi kalau ada orang sholat nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, nah itu namanya ingkar sunnah, sesat, eling aja. Kamu udah sholat, udah. Kapan? Yang tadi yang gini itu, nah, itu udah sholat katanya. Nah, ini sesat. Kenapa? Ini namanya tafsir apa namanya? Tafsir jalan lain. Nah, kalau tafsir jalan lain ada, tafsir jalan lain ada juga. Tafsir jalan lain itu jalan sesat. Ya, bisa dipahami ya. Maka kadang-kadang bisa menyesatkan kalau kita tidak menggunakan hadis dalam memahami ayat-ayat Allah. Bahkan dalam ayat-ayat tertentu lagi, ayat tentang keimanan, bisa sesat kita kalau nggak pakai hadis. Contohnya ini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan zalim. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Mereka yang mendapat petunjuk. Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini tersentak dia ketika turun ayat ini. Ya Rasul, gawat ini. Kenapa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan zalim, perbuatan dosa,
Hanya orang seperti itu yang diterima imannya. Mereka yang mendapat keamanan, mereka yang mendapat petunjuk. Kalau begitu Rasul, bagaimana dengan keimanan kami? Siapa di antara kami yang enggak buat zalim? Siapa di antara kami yang enggak buat dosa? Berarti iman kami enggak diterima ya Rasul. Bingung sahabat. Ada sini yang enggak pernah buat dosa? Hah? Ada? Enggak ada, semua kita punya dosa, Pak. Jadi orang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan buat zalim, itu yang diterima imannya, kata Allah Ta'ala. Kaget Ibnu Abbas. Lalu Nabi mengatakan, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah syirik. Apa kau tidak membaca ayat? Inna syirka la zulmun ajim. Sesungguhnya syirik itu adalah kejaliman yang besar. Yang dimaksud zalim di situ adalah syirik. Beriman juga, tapi nyari uang ternyata pesugihan dia pakai setan kan. Beriman juga dia. Tapi kemarin dia belajar ilmu babi ngepet pula lagi. Ilmu syirik. Dia merasa ada yang lebih kuat dari Allah, bersekutu dengan makhluk lain yang menurut dia bisa mentakdirkan hidupnya, menentukan baik buruk bagi hidupnya. Nah, orang-orang yang syirik seperti ini imannya ditolak, tak diterima Allah. Ya. Tapi orang-orang yang imannya tidak bercampur syirik diterima imannya oleh Allah Taala. Jadi yang dimaksud zulmun di situ adalah syirik, bukan zalim perbuatan dosa biasa. Nah, kan kalau kita tidak menafsirkan seperti Nabi kan sesat kita kan. Tiba-tiba maaf nih, ada orang mengata-ngatain, imanmu gugur, kamu sudah syirik, imanmu tak terima Allah Ta'ala, kafir kau, potong leher. Dosa kita kan. Nah, ini salah-salah menafsirkan kan. Salah satu penyebab kerusakan umat Islam ini salah dalam menafsir. Ya, kaum Khawarij itu pun bahayanya salah menafsir, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul munafiqun fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, dia munafik, dia fasik. Wah, saya dulu waktu di S2 tahun 2001-2002 di Jogja ada harakah besar. Tiba-tiba ulama besarnya pimpinannya ngomong di depan publik di lapangan luas. Saya kan orang syariah hukum Islam. Kemudian dia dengan semangatnya mengatakan, siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia munafik. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah maka negara ini negara kafir, negara taghut. Saya kaget saya. Ternyata yang ceramah itu pimpinannya insinyur. Waduh, insinyur pula ini nggak ngerti syariat Islam, saya bilang. Bahaya, sesat kita dibuatnya. Maka negara ini negara kafir. Kemarin ketika Habib Rizik di sidang ditanya apa beda teroris dengan FPI. Nah, menarik ini. Kalau teroris itu merubah dasar negara. Ya, mau dirubahnya dasar negara ini. Dasar negara nggak boleh Pancasila, Islam. Sedangkan dasar negara Madinah apa? Negara Madinah itu undang-undangnya Piagam Madinah. Beda dasar negara dengan dasar beragama. Dasar kita beragama Al-Quran Sunnah. Dasar negara kita Pancasila. Bapak kalau mau sholat jangan lihat Pancasila, nggak ada di situ. Mau nikah jangan lihat Pancasila, nggak ada di situ. Kalau mau sholat, mau nikah, mau puasa, lihat dalil agama. Tapi kalau dalam bernegara, aturan sosial negara, ya Pancasila, undang-undang dasar dipakai. Dan Pancasila itu isinya Al-Quran dan hadis. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'murukum bil adli. Disuruh Allah kita buat adil. Itu kan Al-Quran. Ya. Tidak boleh kita berbuat jalim. Dalam hukum pandangan Allah,
yang Islam, yang kafir, yang ulama, yang habib, yang tidak ulama, dalam pandangan hukum Allah sama semua. Harus ditegakkan keadilan. Walaupun kafir tidak boleh kita zalimi. Da'watul mazlum mustajab walau kana kafiran. Doa orang-orang yang dijalimi dikabulkan Allah walaupun dia kafir. Hati-hati Pak. Walaupun kita mayoritas Islam, tak boleh kita zalimi orang kafir. Itu hukum Allah. Enggak ada bedanya yang ajam, non Arab dengan Arab. Enggak ada bedanya suku dalam pandangan hukum Allah. Maka ketika Umar bin Khattab, ya, masa Umar bin Khattab, Amr bin As mau melebarkan masjid. Kurang hebat apa itu? Di sebelah masjid ada rumah orang Yahudi, tanahnya kecil. Kami mau lebarin masjid. Gimana dengan tanahmu? Kami bayar? Enggak, saya enggak mau dibayar. Ini dari warisan orang tua saya. Saya sudah enak tinggal di sini. Oh, enggak bisa. Masjid ini mau kami lebarin. Terserah, pokoknya harus kami bayar dan kamu digusur. Bayar 2 kali lipat enggak apa-apa. Saya enggak mau. Saya tetap bertahan. Saya sudah nyaman tinggal di sini, kata Yahudi. Digusur sama Amr bin As. Akhirnya Yahudi nangis, lapor ke Umar bin Khattab. Begitu lapor ke Umar bin Khattab, ya, ambil sebuah tulang, digaris, garis lurus pakai pedang, kemudian garis horizontal, kasih nih sama Amr bin As. Yahudi bingung, kok cuman ini? Akhirnya dibawa itu tulang. Begitu dibawa tulang, disampaikan Amr bin As, ini pesan dari Umar bin Khattab. Begitu melihat tulang digaris pedang, Amr bin As menggetar dia. Ya, kok takut katanya. Yahudinya heran, melihat garis saja udah gemetaran. Apa maksud garis ini? Ya Amr bin As, tegakkan keadilan. Jangan mentang-mentang kamu gubernur, jangan mentang-mentang kamu muslim, kamu menjalimi orang-orang Yahudi. Kalau kamu tetap tidak mau menegakkan keadilan berlaku lurus, aku akan penggal lehermu. Apa enggak merinding, menggeletar Amr bin As? Ya. Maka ini Pak, ini harus dipahami. Ya, hati-hati. Enggak boleh kita menjalimi mentang-mentang kita mayoritas, enggak boleh. Tetap enggak boleh kita jalimi orang kafir. Didoakan orang itu kita hancur kita. Dikabulkan Tuhan. Ya. Nah, ini apalagi menjalimi ulama, lebih tidak boleh lagi. Orang kafir aja nggak boleh jalimi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hukum tadi ini disalahpahami insinyur tersebut. Dianggapnya negara ini negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Habib Rizik di persidangan cerdas ketika ditanya, negara ini bukan negara kafir, negara ini negara Islam atau negara Islami. Hukum Islam di negara ini ditegakkan. Hukum ibadah mahdoh puasa, ada nggak kita dilarang sholat? Nggak ada, difasilitasi. Hukum keluarga pernikahan, ada undang-undang nikah, warisan, ada, hukum bisa berlaku. Ya, hukum ibadah mahdoh, haji kan ibadah mahdoh, difasilitasi sama pemerintah. Muamalat kita, ada undang-undang halal, ada ekonomi Islam. Muamalat, ya ada aturannya, diatur sama negara, dibantu. Ya, ibadah mahdoh, muamalat, apalagi munakahat, pernikahan sudah, apalagi itu termasuk muamalat, jual beli. Ya, kemudian apalagi? Kemudian jinayat. Jinayat itu hukum pidana. Hukum pidana, negara ini melarang korupsi enggak? Melarang. Melarang berzina enggak? Menjinahi istri orang lain dilarang, dihukum berat. Ya, cuma yang beda bentuk hukumannya saja. Beda dikit aja sebenarnya bentuk hukumannya. Kenapa beda bentuk hukumannya? Ya, karena enggak ada yang mengusulkannya ke DPR MPR. Coba hukum Islam dihukumkan. Yang korupsi potong tangan. Kalau korupsinya nanti sudah sampai 1 triliun, bunuh berlebihan. Ya.
Bisa kita terapkan begitu, tapi diusulkan ke DPR. Ini di DPR itu Bapak Ibu, waktu saya kemarin beberapa tahun lalu seminar dengan MUI, dengan anggota DPR MPR RI, mereka mengatakan mereka kekurangan ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli syariat Islam. Ya, nggak ngerti mereka. Di negara ini sudah banyak hukum Islam diterapkan, cuma tinggal bentuk hukum pidana. Nah, Profesor Amin Suma mengatakan, salah satu ahli syariat Islam UIN Jakarta, profesor senior, dosen senior, beliau mengatakan hukum syariah Islam ini sebenarnya lebih efektif daripada hukum yang sekarang dan lebih hemat. Kalau orang korupsi, ya, di penjara, kapok enggak orang korupsi dengan penjara? Sampai sekarang enggak ada yang kapok, makin banyak koruptornya, ya kan? Coba dipotong tangannya, kapok enggak? Hah? Tes saja. Saudi itu kapok orang dipotong tangan, bunuh, kapok. Membunuh takut, korupsi takut, takutlah tangannya hilang. Kemudian kalau dia masuk penjara, nah bayangkan, begitu dia mencuri, koruptor masuk penjara, ya, uang negara habis untuk membangun penjara, uang negara habis ngasih makan dia bertahun-tahun di penjara, boros. Kalau hukum Islam efektif, simple, potong tangannya sudah selesai, nggak ada negara dibebani lagi, nggak perlu negara ngasih makan orang-orang jahat, ya kan? Nah, jerah, efek jerahnya kuat, kemudian hemat. Nah, tapi bisa nggak kita usulkan ini? Siapa yang mau umat Islam mengusulkannya ke DPR MPRI? Ya, nyuci pikiran mereka kan? Karena mereka banyak yang nggak paham, banyak yang sekuler kita ini, ya. Hukum bunuh di negara-negara banyak hukum bunuh. Orang kisos dibunuh kecuali dimaafkan keluarganya, ya. Kalau dimaafkan keluarganya boleh diganti dengan diat besar, boleh. Ya. Ternyata hukum Islam itu efektif. Nah, bisa nggak kita tinggal mengusulkannya? Kalau sudah diokekan DPR MPR RI, sudah selesai, terlaksanalah hukum Islam. Ya. Jadi sebenarnya negara ini tidak menghalangi hukum Islam diterapkan. Jadi kok dibilang negara kafir? Nah, ya, orangnya nggak ngerti karena dia bukan orang syariah yang ngomong, dia insinyur. Nah, itulah makanya hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau ada dokter-dokter yang beda, ngeri, lari dari jamaah, itu biasanya dokternya sesat. Itulah yang dilakukan Khawarij terhadap Ali. Hai Ali, hukum itu adalah hukum Allah, bukan hukumnya dengan hukum sahabatmu. Wa man lam yahkum bi ba'dillah fa ulaikumul kafirun. Wah. Apa hukum terhadap pemberontak Muawiyah? Hukumnya dibunuh kata Allah. Kenapa engkau tidak membunuhnya, memeranginya? Wah, ditanya, diajak berdebat itu Ibnu Abbas. Ya. Apa hukum membunuh orang beriman? Aisyah itu memerangi, berontak kepada Imam Ali. Apa hukumnya? Harusnya Aisyah dibunuh. Wah, begitu Pak. Orang Khawarij ngomong. 13.000 orang Khawarij mengajak Ibnu Abbas debat tafsir Quran. Lalu Ibnu Abbas bilang apa? Wahai sahabat-sahabat, apakah kalian tahu aku lebih dekat kepada Muhammad daripada kalian? Ya. Apakah kalian tahu bahwa aku lebih alim ilmu agama dari kalian? Iya. Ketahuilah katanya. Kenapa Ali tidak membunuh para pemberontak semuanya? Apa hukum membunuh orang beriman? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Membunuh orang beriman balasannya neraka jahanam. Ya karena itulah Ali tidak mau berperang, karena itulah Ali mau berdamai agar tidak banyak orang Islam terbunuh. Karena balasannya neraka jahanam. Terdiam orang Khawarijnya, ya kan? Kemudian Aisyah, kenapa Aisyah tidak dihukum bunuh? Aisyah itu adalah ibu orang beriman. Apa hukum membunuh ibu orang beriman? Neraka jahanam. Dia ummahatul mukmin, dia terfitnah. Karena itulah Aisyah itu tidak dibunuh dan dibebaskan. Wah, jadi orang Khawarij ini memakai satu ayat, membuang ayat lain. Itu kebiasaan orang Khawarij gitu. Pemahamannya cetek. Ya.
Satu ayat dipakai, sebagian dibuang. Sor sendiri dia. Akhirnya itulah dari 13.000 itu maka sekitar 4.000 tobat kembali kepada memihak Ali. Tapi yang selainnya mungkin gak dengar, tetap bertahan dengan khawarijnya. Ribuan Pak orang khawarij itu di masa Nabi. Dan akhirnya orang khawarij inilah nanti yang membunuh Imam Ali. Rajin salat, rajin baca Quran, hafal Quran, tapi pemahamannya terhadap Quran yang tidak benar. Ya. Pemahamannya yang ekstrim terhadap Quran tidak benar. Enggak ngerti dia menafsirkan ayat Quran. Itu terjadi masa Nabi. Nah, inilah makanya kita harus memahami Al-Quran ini dengan cara yang baik dan benar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tafsir berdasarkan riwayat. Nah, yang kedua, ada tafsir yang berdasarkan ra'yi. Ra'yi itu ada yang sahih, bisa diterima, ada yang ditolak. Berdasarkan ra'yi itu berdasarkan pemahaman hafalan kita dengan Quran, isyarat-isyarat Quran dan akal. Jadi akal kita yang bermain banyak di situ. Ya, mendekat-dekatkannya dengan Al-Quran. Apa syarat tafsir ini bisa diterima? Tidak boleh bertentangan dengan Quran Sunnah, tidak boleh bertentangan dengan ijma, kemudian memiliki tujuan isyarat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau Sunnah. Contoh, tafsir biroi yang mahmudah yang bisa diterima, tafsir berdasarkan bahasa Arab, tafsir berdasarkan ilmu saintifik, atau berdasarkan ulumul Quran, munasabah Al-Quran. Nah, ini bisa diterima. Contoh, saya contohkan gini, tafsir biroi yang mahmudah, yang baik, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Ini kenapa ada kata Iqra 2 kali di situ? Apa maksudnya itu? Lalu kita tafsirkan dengan melihat bahasa. Kata ulama, Iqra itu berasal dari kata qara'a yang artinya menghimpun, membaca. Dalam kaidah bahasa Arab, ya, kata ini tidak disebutkan objeknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ma ana biqari. Apa yang saya baca? Kata Nabi, saya enggak bisa baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Saya baca apa? Saya enggak bisa baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang dibaca dengan nama Tuhan apa yang mau dibaca? Nabi enggak paham. Enggak ada objeknya. Nah, kalau muncul kata-kata seperti ini dalam bahasa Arab, membaca perintah baca tapi tidak disebutkan objeknya, ini adalah perintah umum. Artinya bacalah segala apa yang bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Baca alam semesta, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Baca teks-teks Al-Quran, ayat-ayat Allah yang terbentang dalam teks, ya, baca teks ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Lahir ilmu alam, lahir ilmu fisika, lahir ilmu ini disuruh baca. Kalau nggak disebutkan objeknya, berarti disuruh membaca semua yang bermanfaat. Baca karakter manusia sehingga muncul nanti ilmu psikologi, kan gitu. Boleh nggak kita tafsirkan begitu? Yang dimaksud dengan Iqra di sini adalah baca semua yang bermanfaat. Boleh nggak kita tafsirkan begitu? Boleh nggak? Boleh, karena tafsirnya secara bahasa begitu. Ya, jangan kita bilang, oh nggak ada nafsir bilang, nggak ada Nabi bilang kayak gitu, disuruh baca semuanya yang bermanfaat. Nggak ada Nabi bilang gitu. Sesat itu tafsirnya. Ini juga orang nggak ngerti bahasa, nggak ngerti ilmu tafsir, Pak. Tafsir itu tidak mesti tafsirnya dari Nabi, dari sahabat, tidak mesti.
Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa bicara Al-Qur'an, barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, hendaklah siap-siap masuk neraka, kata Nabi. Apa yang dimaksud dengan ra'yihi, dengan akalnya semata-mata? Kata Ibnu Taimiyah adalah menafsirkan Al-Qur'an bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Suka-suka hati dia. Jadi yang dimaksud dengan bira'yi, dengan akal semata-mata itu menafsirkan tanpa ilmu, itu yang sesat, masuk neraka. Tapi kalau kita tafsirkan Al-Quran dengan ilmu bahasa, ya maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh nggak? Boleh. Ya. Maka maaf, nanti di kelompok-kelompok lain ada itu yang menafsirkan Al-Quran pakai ayat Quran, nggak peduli dia dengan yang lain, ya, nggak peduli dia dengan ilmu. Kata Allah dalam Quran, bumi itu kami hamparkan, katanya kan, maka bumi itu adalah datar, bukan bulat. Saintifik mengatakan bumi bulat, nggak peduli dia, saintifik itu sesat katanya. Coba disuruh dia naik ke atas ujung sana, lihat bumi dari langit sana, baru tahu dia bulat. Tetap diingkarinya juga. Inilah namanya tipe-tipikal khawarij. Hati-hati Pak. Ya. Yang dimaksud begitu, itu nanti ada di ujung saya jelasin itu. Yang dimaksud bumi kami hamparkan, ketika kita melihat bumi dari bumi, ya bumi kan terhampar. Allah bicara dalam perspektif mata orang di bumi yang terhampar. Tapi ketika kita keluar dari bumi, coba orang yang di luar bumi lihat bumi, bulat. Jadi yang dimaksud dihamparkan itu dalam perspektif orang yang di bumi, perspektif kita. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia yang ada di bumi. Ini gak ada masalah. Jadi jangan dipertentangkan Al-Quran itu dengan yang sudah benar dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya orang nanti gak suka dengan Quran, membahayakan agama kita sendiri. Ya, dipaksakan sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Iqra di sini ada 2 kali. Apa maksud Iqra yang disebut 2 kali? Secara bahasa dipahami sebagian ulama, Iqra juga diulang 2 kali. Yang pertama Iqra itu buat Nabi, Iqra kedua buat umatnya. Sebagian berpendapat Iqra pertama disuruh kita belajar, Iqra kedua disuruh untuk mengajar. Ada juga yang menanyakan, Iqra pertama membaca ayat-ayat yang tertulis, Iqra kedua membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan penyebutan Iqra berulang mempunyai hikmah bahwa ilmu tertanam di hati apabila dibaca berulang-ulang. Ini tafsirnya namanya tafsir birra'yi. Benar nggak pemahamannya itu? Bisa benar, bisa enggak. Tetapi tidak ada kesesatan di situ. Karena itu hikmah. Jadi boleh kita tafsirkan dengan ra'yi, boleh, tapi pakai ilmu. Nggak boleh sembarang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba dalam bismi itu secara bismi artinya bermakna berkat. Orang-orang Arab jahiliyah dulu selalu menggunakan kata bi untuk mengambil berkat, seperti Bismillatta dengan nama Latta, Uzza, Manat dan seterusnya. Bi bermakna dengan, beserta, artinya perbuatan itu disertai Allah, dan juga bisa bermakna bekas yang maksudnya tujuan dari berbuat adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap kita berbuat pakai bismillah supaya berkah, ya. Maka Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan supaya bacaan kita itu berkah. Sebut nama Allah di situ supaya bacaan kita itu disertai Allah. Sebut nama Allah di situ supaya bacaan kita itu, niat kita membaca lillahi ta'ala, karena tujuan kita belajar adalah membesarkan agama Allah. Itulah maksud bismi. Boleh gak ditafsirkan begitu? Boleh, itu makna bahasa. Sesat gak itu? Enggak. Tidak mesti tafsirnya Nabi. Pakai ilmu bahasa boleh.
Karena itulah Nabi mengatakan, siapa yang berbuat baik tanpa menyebut nama Allah, maka terputuslah dia, hilanglah berkahnya. Jangan kayak orang sana Pak ya, kelompok sana itu kalau nggak pakai Al-Quran hadis menafsirkannya nggak mau mereka. Ini kurang akal namanya itu. Oke, kemudian yang terakhir, ini masih macam-macamnya dulu ya. Yang terakhir, tafsir berdasarkan ilmu modern. Ini juga tafsir birro'i namanya, dengan akal, tapi dengan ilmu, ya, bukan akal-akalan. Beda akal-akalan dengan ilmu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ya. Siapkanlah segala kekuatan yang kamu miliki untuk menghadapi musuh-musuh itu. Kekuatan itu dari kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan kekuatan itu kamu menggetarkan musuh. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal quwahuna? Ya Rasulullah, apa ini maksud dengan kuwah dalam ayat ini? Al quwahuna ar-rimayah. Kekuatan di sini adalah memanah. Ini tafsir berdasarkan hadis, tafsir Nabi. Saya mau tanya, saya tanya dulu. Ketika kita mau perang masa Nabi, ya, Nabi suruh kerahkan seluruh kekuatan. Kekuatan masa itu adalah kuda dengan kemampuan mana? Sehingga Nabi suruh alimu auladakum birrimayah wasibah, ajari anak-anak kamu memanah. Karena memanah itu bisa membunuh musuh jarak jauh-jauh. Nah sekarang Israel membinasakan, Israel menghantam Palestina. Lalu pasukan Palestina mengatakan, Allah menyuruh kita menyiapkan kekuatan. Apa kekuatan itu? Kuda. Maka orang-orang Palestina menyiapkan kuda sama panah untuk menghadapi Israel. Benar enggak itu? Hah? Benar enggak? Kalau negara kita ini diserang oleh Cina atau Amerika, tiba-tiba TNI Polri kita siap-siap dengan kekuatan. Kekuatannya apa? Naik kuda sama panah, berjejer di Jakarta. Kira-kira menang nggak? Pak, Bu, saya hanya mau mengatakan, makanya memahami Al-Quran ini ada ilmunya. Ya, nggak bisa juga kita terlalu tekstual, sesat kita dibuatnya. Kayak orang sana itu kan ada yang golongan yang sangat tekstual, sesat kita. Tapi orang itu menyesatkan kita, mereka nggak sadar bahwa mereka sesat. Ya. Ini ayat tentang ilmu sosial, tentang perang. Masa itu kekuatan paling kuat kuda dengan kuda, kuda dengan panah. Tapi masa sekarang tak bisa kita tafsirkan seperti Nabi kekuatan itu memanah. Masa sekarang yang paling kuat adalah di udara ada pesawat tempur, di darat ada tank rudal. Jadi panah itu ditafsirkan rudal. Jadi kalau dulu, kalau kita lah masa perang sekarang, kalau dulu alimu auladakum birrimayah, ajari anak kamu memanah, maka sekarang kalau kita tafsirkan secara kontekstual, secara akal, ajari anak kamu mengendalikan rudal. Itu tafsirnya. Untung kita nggak masa perang. Kalau masa perang itu yang muncul. Apa yang dimaksud dengan rimayah? Apa yang dimaksud dengan kekuatan ya Rasul? Kekuatan adalah mengendalikan rudal. Karena rudal itu bisa mematikan orang, membunuh musuh sama dengan panah masa lalu. Kalau di laut ada kapal selam. Jadi kekuatan itu di udara pesawat tempur, di laut kapal selam, di darat tank sama rudal. Ini tafsirnya bil akli, tapi bil ilmi, dengan ilmu. Ya, ilmu modern memang begitu, nggak bisa kita pungkiri. Maka secara tidak langsung sebenarnya kita disuruh Allah dan Rasulnya apa? Punya rudal, punya pesawat tempur, punya kapal selam, kapal induk, kapal laut. Begitu laut kita mau diambil, letakkan kapal induk kita situ, tum, berani nggak orang? Mulai takutlah. Begitu laut kita mau dirampas, diambil,
isinya letakkan kapal induk kita itu. Tuh, berani nggak orang? Nggak berani. Cuma sedihnya kita nggak punya kapal induk. Maka maaf ya, saya sekalian membuka cakrawala kita dalam Islam. Yang menyebabkan umat Islam ini mundur, salah satunya adalah pemahaman yang terlalu tekstual dalam hal-hal sosial. Akibatnya kata ulama, peradaban umat Islam dikendalikan teks. Kalau nggak ada pada teks, mereka nggak bergerak, stagnan jadinya. Mentang-mentang dalam teks nggak ada disebut rudal pesawat tempur, mereka nggak mau perhatikan itu. Nggak ada dalam Quran hadis katanya. Padahal secara isyarat ada. Nah, situlah kelemahan kita. Kenapa? Karena kita tidak memahami metodologi tafsir. Ya. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami? Nah, ini pentingnya metodologi tafsir ini, supaya umat ini cerdas memahami kitab suci mereka. Kalau nggak begitu nanti gawat, Pak. Makanya ada orang bilang, ini maaf nih, ngapa ya Al-Quran itu dipakai? Ini orang liberal, ini orang sesat juga. Quran itu kan untuk orang zaman masa lalu. Masa Quran cerita kuda, cerita memanah, Quran sunnah cerita budak, mana ada? Orang udah nggak laku itu. Orang sekarang ceritanya pesawat, teknologi, cyber, internet. Mana ada pada masa? Nggak ada dalam Quran sunnah, dalam Quran hadis itu. Makanya Quran itu udah update, udah ketinggalan zaman, gak usah pakai lagi. Wah, ini orang liberal, Pak. Ini sesat juga ini. Ini sesat juga ini. Bapak bisa bayangkan kalau Nabi dulu di Mekah cerita tentang Facebook, kira-kira apa kata orang dulu? Kalau Nabi cerita Facebook masa lalu, kira-kira kata orang kafir Quraisy apa? Nggak ada yang diceritakan Nabi itu, nggak mungkin diceritakan Facebook. Ya kan? Ada ulama mengatakan nanti di akhir zaman akan ada besi bertonton terbang di langit. Dibilang orang ulama itu gila. Padahal benar kan pesawat terbukti. Tapi ketika dikatakan di waktu bendanya tidak ada, dibilang orang kita gila. Karena zaman ini berkembang, berubah, ilmu pengetahuan berkembang. Maka di dalam Islam itu masalah-masalah sosial ini berkembang, maka nanti hukumnya berkembang. Tapi di dalam akidah pokok, di dalam ibadah pokok sholat, nggak berkembang. Subuh dari dulu sampai sekarang 2 rakaat, nggak bisa Bapak rubah-rubah itu. Udah nggak zamannya lagi sholat subuh 2 rakaat. Kenapa? Nggak sehat kita kalau cuma 2 rakaat. Orang maraton olahraga subuh sampai setengah jam. Kita sholat subuhnya setengah jam aja lah, 20 rakaat. Nggak boleh, sesat. Kalau mau olahraga aja. Subuh itu sholat ibadah doa Allah, nggak boleh rubah-rubah. Itu maunya Allah. Tapi kalau dalam masalah sosial begini berkembang bisa. Ya, makanya Pak, Galileo, kenapa terjadi sekuler di Barat itu? Ini saya kasih tahu sama Bapak ya. Kalau kita nanti terlalu picik memahami ayat Al-Quran yang sosial, terlalu picik sempit, akibatnya nanti agama kita ini pun disekulerkan orang. Seperti di Barat. Kenapa terjadi sekuler? Coba baca sejarahnya. Barat itu terjadi sekuler karena ya awalnya Galileo menemukan ilmu pengetahuan saintifik, ilmu alam. Yang mengelilingi matahari adalah bumi, bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari, kata Galileo. Lalu gereja bilang, oh Galileo itu sesat, bertentangan dengan ajaran gereja. Injil mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Akhirnya Galileo dihukum bunuh gara-gara menemukan pengetahuan saintifik. Belakangan terbukti bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Terakhir apa kata Barat? Ini gereja ini gila ini. Kalau kayak gereja ini kita nggak bisa maju Barat ini. Ya, semuanya harus ngikutin mereka. Masalah-masalah perkembangan saintifik harus ngikuti gereja juga, nggak bisa. Mulai hari ini gereja nggak boleh ngurusi masalah sosial, masalah saintifik. Mulai hari ini gereja urusannya hanya akidah saja, urusannya hanya kawin aja. Masalah privat, masalah sosial nggak boleh, politik nggak boleh campur tangan. Maka disingkirkanlah gereja dari sosial politik. Ya gereja sampai sekarang kan urusannya nikah sama baptis saja, nggak boleh lagi. Akhirnya disekulerkan.
Karena terlalu banyak campur tangan. Sampai kapan salah masalah saintifik dicampuri dia. Itulah yang terjadi sama Islam ini sekarang bagi orang-orang sekuler. Karena memandang begitu. Karena tidak jalan tafsirnya, Pak. Itulah yang kita khawatirkan. Al-Quran itu sempurna, tapi sempurnanya Al-Quran itu dalam hal-hal pokok-pokok. Ada ajaran tauhidnya sudah sempurna, ada ajaran hukum-hukumnya sudah sempurna, muamalatnya, nilai-nilainya sudah sempurna. Kita tinggal mengembangkan rinci-rincinya, nanti ulama yang hari ini yang mengembangkannya sesuai dengan zamannya, memahaminya. Nah, ketika kita mau berangkat haji, ada disuntik supaya jangan haid dia, supaya jangan batal hajinya. Zaman Nabi mana ada suntik, ya kan? Mana ada suntik supaya mencegah haid. Zaman Nabi nggak ada. Nah, tapi sekarang ada, itu dilakukan. Karena kesulitan, kalau batal paksa nunggu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Yang perempuan, ibu-ibu, kan sayang batal hajinya. Lagi haid nggak bisa tawaf, kan makanya ini Pak, inilah ilmu agama ini. Sebenarnya kalau ilmu agama ini diserahkan kepada ahlinya, insya Allah dia aman. Tapi kalau diserahkan ilmu bukan kepada ahlinya, itulah nanti yang membuat kerusakan bagi umat Islam. Itulah yang disebut Nabi, idza wusidal amr ila ghairi ahli fantaziris saah. Kalau ilmu diserahkan, sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Oke, sampai di situ dulu ya pengantarnya. Itu masih jenis tafsir ya. Jenis tafsir ada biriwayah, ada bira'yi. Belum masuk ke metodologinya. Ada yang mau tanya? Baik para hadirin, apakah ada yang bertanya? Saya kasih satu dari bapak-bapak, satu dari ibu. 2 pertanyaan. Apakah dia mau bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah Pak Kiai sudah paham semuanya Pak Kiai. Alhamdulillah sudah paham semua Pak ya. Iya, pinter. Cerdas semua ini. Ada deh. Iya. Iya. Ya nanti kita akan ujungnya Pak. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang kedokteran, kita butuh ilmuwan kedokteran, dokter-dokter ilmuwan, ya. Iya, baru terkuak nanti ayat kedokteran itu. Makanya Harun Yahya itu kan dia tafsirkan antariksa. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Langit jahir dia tafsirkan apa? Dia tafsirkan 7 lapisan udara. Ya. Nggak apa-apa, itu tambahan ilmu wawasan sama kita. Terserah benar apa salahnya, nggak berdosa kita itu. Tapi karena dia menafsirkan pakai ilmu, ada persamaan. Ya. Ayat-ayat tentang kandungan, maka nanti maaf nih ya, saya tidak ingin melemahkan keimanan Bapak. Saya hanya menjelaskan ilmunya supaya kita tidak pici. Tafsir ayat-ayat tentang sosial, saintifik bisa jadi nanti orang sekarang lebih paham dari Nabi dan sahabat. Kenapa? Karena sudah ketemu ilmunya sekarang dikasih Allah. Ilmu itu kan dari Allah semua. Zaman Nabi belum diturunkan Allah ilmu itu. Sekarang sudah diturunkan. Ilmu kandungan, kegelapan di dalam kegelapan bisa diteliti kan. Dulu kalau kita, ini anakmu nanti laki-laki, dibilang orang kita syirik zaman Nabi. Sekarang di USG tab laki-laki bu anaknya, belum keluar dah tahu jenis kelaminnya. Kalau dulu masa orang tua kita waktu kecil saya dibilang kita syirik, ya kan? Kamu sok tahu kayak Tuhan aja kamu, belum keluar dah tahu jenis kelamin. Sekarang udah ketemu ilmunya, ada USG. Orang kelihatan kok jenis kelaminnya di USG. Jadi dalam sosial ya. Tapi kalau dalam hal-hal tauhid, alam gaib, dalam hal ibadah, itu kita nggak boleh campur tangan. Tapi dalam masalah sosial, karena sosial ini sifatnya berkembang, budaya berkembang. Ya. Iya,
Fas'alu ahla zikri, tanyalah ahli zikir, tanyalah ahli ilmu. Maka nanti kita serahkan. Ulama-ulama tafsir itu pun begitu. Maka tafsir nanti beda-beda. Ada tafsir berdasarkan hadis saja, Ibnu Katsir yang terbaru. Yang tuanya tafsir At-Tabari, ya. Nah, ini kalau Bapak mau lihat buku tafsir banyaknya, kayak saya kan dosen tafsir saya dari 2001. Ini buku tafsir. Nah ini tafsir. Ini tafsir banyak. Tafsir Ahkamul Quran, khusus hukum-hukum. Yang paling tebal ini tafsir Qurtubi nih. Jami Ahkam. Berapa jilid nih? 26 jilid. Ini tafsir Ahkam. Baru tafsir Ahkam saja. Ya. Ahkamul Quran. Ini tafsir sahabat. Tafsir tabi'in. Tafsir tabi'in banyak, ada yang masyhur. Nih. Ruhul Ma'ani, ada Abi Hatim, Abu Hayyan, Ad-Dihaq, Qurtubi, Jami' Ahkam As-Sudi, Baghawi, Baidawi, Dur Mansur, Imam Suyuti, Fahrur Razi, Mafathul Ghaib, Ibnu Atiyah, banyak nih. Ini kalau dibuka berjilid-jilid. Tafsir Mawardi. Nah. Ya kan? Lengkap ya Ustaz ya? Bagaimana? Insya Allah lengkap ini. Lagi ditunggu sama Ustaz Sanwani nih. Banyak sekali tafsir ini kan. Kalau tafsir Jalalain itu tafsirnya karena dia ringkas, dia tafsirnya lebih kepada ra'yu, campuran, tapi lebih ra'yu karena bahasa ditafsirkan secara bahasa saja. Kalau metodologinya namanya global ijmali, gitu ya. Jadi sebanyak Pak. Saya kadang-kadang kesal dengan kelompok sebelah itu. Dia tafsirnya tafsir, maunya dia tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir aja. Tafsir Quraisyab dipandang sebelah mata, nggak dipakai. Tafsir Wahbah Juhaili ahli hukum Islam sebelah mata dipandang mereka. Ini sebenarnya maaf yo, bagi saya itu orang-orang yang sangat pici ilmunya. Ya, saya dosen tafsir dari 2001. Bapak bisa bayangkan, saya sudah 20 tahun dari dosen tafsir nih. Banyaknya tafsir itu ulama-ulama. Tafsir Ibnu Katsir itu hanya satu jenis saja. Tafsir biriwayah, berdasarkan ayat hadis. Ada lagi tafsir mereka nggak mau pakai tafsir apa? Tafsir yang paling tua At-Tabari karena bercampur dengan Israiliyat. Ada yang nggak sahih kata mereka. Durrul Mansur kurang dipakai. Durrul Mansur itu pun berdasarkan ayat semua. Ya. As-Suyuti karena akidahnya kurang cocok sama mereka gitu. Kelompok-kelompok sebelah kadang begitu. Karena pemahamannya itu terlalu sempit ya. Mereka tidak luas pemahamannya. Padahal kalau mereka mau bergerak sedikit luas, ya seperti tadilah. Sebenarnya ternyata tidak bisa semuanya ditafsirkan tekstual. Kalau tekstual ya nggak maju-maju lawan Islam. Asik main kuda aja sama panah sampai sekarang. Kuda sama panah dianggarin. Ini motor. Gitu ya. Baik, apa ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin cukup ya. Cukup ya? Ini termasuk tafsir kontemporer banyak kan? Aisyah binti Syati, tafsir Al-Manar Marori, ini beda-beda semua nanti. Ibnu Badis, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, seterusnya. Oke, saya kira itu saya dulu pengantarnya ya, masih sampai jenis. Insyaallah nanti bulan depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan yang penting Bapak bisa paham. Sesuatu yang sulit pun sebenarnya Pak, berat. Kalau kita memahaminya pelan-pelan, dikit-dikit, gampang. Gak ada yang sulit di dunia ini sebenarnya. Ilmu ini gak ada yang susah. Kalau kita bisa menyampaikannya dengan ringan, dengan contoh, mudah dipahami, sudah cukup. Semua ilmu itu bisa dipelajari, tapi mempelajarinya dengan guru ahli. Kalau nggak paham, tanya, pasti paham. Ya, nggak ada yang berat. Yang berat itu yang bertonton. Ini ilmu ini kan nggak pakai petonton, ringan. Semuanya ilmu ini ringan dipahami. Bagi orang yang mau mempelajarinya, insya Allah.
Saya kira itu saja, mudah-mudahan menambah ilmu kepada kita dan menambah keimanan kita. Iya, sedikit lagi saya lupa ini tadi. Ini salah satu buku yang saya tulis, Al-Quran dan Perangkat Ilmu dalam Memahaminya. Nah, di sini ada contoh cara menafsir, bagaimana menafsirkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang digunakan ulama untuk menafsirkannya. Bagi Bapak Ibu yang mau ini bukunya ada beberapa lagi, harganya 60.000. Bagi yang mau ya, nanti baca, nanti kita kalau nggak paham ditanya ke saya. Oke, kita doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولأساتذنا ولمشايخنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولعلمائنا ولأمرائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا تزغ قلبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إماما عادلا ونسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة وولدا صالح وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب إنك على كل شيء قدير ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ilmu hikmah yang banyak yang bermanfaat bagi kehidupan kami ya Rabb. Sinari hati kami dengan cahaya keimanan, keyakinan, ketauhidan yang benar yang lurus ya Rahman. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Pasangan hidup kami adalah orang yang soleh atau solehah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Suami yang soleh, istri yang solehah. Berikan sakinah, mawaddah warahmah bagi keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntunlah hidup kami, istiqomahkan kami di atas agamamu, di atas kebenaran, di atas siratal mustaqim, dan kumpulkanlah kami kelak bersama Nabi kami, sahabat-sahabat, guru-guru kami yang soleh, keluarga kami yang soleh dan solehah. Bersamakan kami di dunia dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan, dan bersamakan kami di akhirat dalam surgamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak tahu berapa lama lagi sisa umur yang kau titipkan kepada kami. Jika kelak kami kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan hati kami mencintaimu, dalam keadaan kami berzikir mengingatmu, dalam keadaan hati kami rindu untuk bertemu kepadamu ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang mulia. Tempatkanlah kami di tempat yang mulia sebagaimana engkau telah muliakan kami pertama kali engkau ciptakan. Begitu juga orang-orang tua kami ya Allah, jika mereka telah kembali kepadamu ya Allah, bersihkan jiwa ruhani mereka ya Allah, tempatkan mereka tempat yang mulia. Jadikan kami anak-anak yang soleh, orang-orang tua kami orang-orang yang soleh yang kau muliakan ya Arhamar Rahimin. Terimalah segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.